terima kasih banyak Pak Dedet, Pak Eka, dan adik-adik semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, Anda bisa bergabung dalam salah satu ya universitas terbaik yang ada di Indonesia. Dan kesempatan ini juga tidak dimiliki oleh semua orang, bahkan yang memiliki niat yang sama ketika mereka mendaftar perguruan tinggi impian mereka. Ya, perkenalkan saya Lalu Muhammad Jelani, bisa panggil saya Lalu saja supaya gampang. Tadi udah berkali-kali disebut sama Pak Dedet ya, selalu itu ada lalunya, atau terlalu itu ada lalunya juga. Jadi saya kebetulan ditugasi ya di Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, dan kebetulan juga sejak 2020 ya kembali aktif di Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan alhamdulillah direktorat kami juga menjadi salah satu pelaksana dari MBKM. Nah, apa itu MBKM? Saya minta izin untuk share screen ya. Baik, Bapak dan adik-adik semua, sudah bisa dilihat ya, apa namanya, slide-nya sudah terlihat ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor kita bahwa ITS turut mensukseskan ya program pemerintah yang disebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat sebagai MBKM itu adalah program nasional, ya, program Kementerian Pendidikan yang juga diimplementasikan di kampus kita. Salah satunya itu dalam bentuk ITS Full, ya, namanya ITS Full, ITS Future Leader Town. Jadi pada kesempatan ini nanti saya harap bisa menyelesaikan presentasi tidak terlalu lama ya, sehingga kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan materi hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal saja. Jadi yang pertama itu pendahuluan, kemudian beberapa regulasi dan kegiatan MBKM di kampus kita, kemudian ITS Full serta konversinya ke dalam SKS maupun SKEM yang ada di ITS. Nah, ini sebagai pendahuluan saja, jadi bahwa saat ini kita sudah memasuki era yang paling kanan ya, era revolusi industri keempat. Anda mungkin yang sebagian besar di gugus ini itu berasal dari teknik elektro, itu mungkin sangat familiar dengan hal seperti ini. Jadi kalau kita lihat misalkan dari edisi pertama gitu, RI 1 ya, revolusi industri tahap 1 itu bisa dilihat ya dengan kata kunci itu mekanisasi, dengan munculnya mesin uap untuk menggerakkan sektor industri. Kemudian di RI 2, revolusi industri kedua yang dimulai pada abad ke-19, itu tenaga listrik mulai dipergunakan ya dalam aktivitas industri. Dia kata kuncinya di sini adalah elektrifikasi. Kemudian di abad berikutnya, abad ke-20, itu muncul otomasi ya, dengan munculnya teknologi informasi, komputasi, dan komunikasi. Dan sekarang ini kita sedang berada dan menyongsong yang keempat, ya, otonomi, era otonomi. Sistem cerdas memungkinkan konvergensi digital, dunia digital dan fisik. Munculnya Internet of Things, data, big data, kemudian people dan service. Jadi revolusi industri kali ini bersifat lebih komprehensif dan masuk ke dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi Anda kalau kita lihat itu ya, lahir itu tahun 2000 ya, 2001, 2002, atau mungkin ada yang 2003. Jadi zaman-zaman di mana HP itu sudah familiar ya. Jadi kalau saya dulu kuliah itu, yang punya HP itu ketika maba itu tidak ada. Baru ada yang punya HP di tahun 2002, 2003. Kalau Anda tahun 2002, 2003 hadir, itu artinya sebenarnya Anda sudah berinteraksi dengan teknologi tersebut.
Nah, ini adalah beberapa tantangan ya, tantangan yang kita hadapi di abad ke-21. Jadi kalau kita perhatikan di sini misalkan ada kemajuan teknologi ya. Jadi kita rasakan sekali bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat-sangat pesat ya, bahkan lebih cepat daripada kemampuan kita untuk belajar hal tersebut ya. Kemudian ada perubahan geopolitik, kemudian perubahan geoekonomi, kemudian demografi dunia, perubahan demografi dunia atau komposisi penduduk dunia, kemudian terjadinya urbanisasi secara global ya. Jadi sekarang kita tidak lagi hanya mikir saya orang Surabaya, ya, saya orang Jombang, saya orang Tulung Agung dan sebagainya, tetapi kita harus juga memikirkan orang-orang di luar kita, bahkan di luar negeri. Jadi Anda bisa tinggal di Surabaya, bekerja di Singapura misalkan, makan malam di tempat lain. Ini adalah era di mana terjadi urbanisasi secara global. Jadi banyak sekali orang-orang misalkan yang saat ini lahir di India gitu ya, dia tumbuh di India tetapi sekolah dan beraktivitas saat ini di Amerika. Kemudian adanya perdagangan internasional. Jadi kalau Anda perhatikan sekarang ini kalau kita belanja gitu dengan munculnya marketplace, misalkan tidak hanya marketplace yang sifatnya nasional, kita juga bisa mengakses marketplace internasional. Kita bisa jualan dan juga kita bisa belanja. 2 bulan yang lalu misalkan saya mencoba untuk belanja sebuah peralatan yang tidak dijual di Indonesia gitu ya, made in-nya China, tetapi ternyata dikirim dari Nederland, dari Belanda, dan dalam waktu 45 hari barangnya bisa sampai ke tempat kita, free ongkos kirim, kemudian hanya kena pajak 1%-nya saja dari total pembelian. Seperti itu. Jadi sekarang ini sudah sangat berlaku sekali di beberapa tempat yang kita bina. Kebetulan saya di Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ya, beberapa desa yang kita bina. Ketika mereka memiliki produk, itu kita juga sudah memikirkan bagaimana supaya produk desa tersebut itu tidak hanya bisa dipasarkan di pasar lokal atau nasional, tapi juga dia bisa diekspor ya ke pasar internasional. Kemudian adanya sistem keuangan global, kemudian kelas pendapatan menengah ini sudah mulai meningkat, kemudian persaingan sumber daya alam, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah adanya perubahan iklim. Nah, selanjutnya adalah bagian yang kanan ini, kalau kita perhatikan, ini adalah 17 goal, ya, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, atau biasa disingkat dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Ini adalah kesepakatan bersama negara-negara di seluruh dunia, hampir seluruh negara di dunia, untuk sama-sama memecahkan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di dunia. Dan dengan cita-cita pada 2030, ya, ke-17 ini bisa dicapai atau paling tidak mendekati. Contohnya misalkan yang pertama itu adalah no poverty. Jadi tidak ada kemiskinan. Jadi kita punya cita-cita bersama untuk meniadakan kemiskinan di seluruh dunia. Kemudian no hungry, ya, no hunger, ya. Jadi tidak ada orang yang lapar di dunia ini dan seterusnya. Jadi ini adalah 17 goal ya yang ingin kita capai bersama. Ini juga menjadi target kita ya di ITS, ketika kita bekerja di ITS, ketika kita belajar di ITS, ketika kita mengabdi di ITS, riset dan sebagainya. Kita diarahkan untuk bisa memecahkan, ya, kita diarahkan untuk bisa berkontribusi untuk mencapai salah satu paling tidak dari 17 goal yang ada ini. Nah, terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan apa namanya sekarang ya, Riset dan Pendidikan Tinggi itu, bahwa Kementerian itu ingin menciptakan karakter unggul ya. Jadi Anda ketika masuk sistem pendidikan kita, kemudian nanti keluar, itu kita ingin Anda itu memiliki karakter unggul, kemudian memiliki budaya akademik kolaboratif dan kompetitif. Nah, apa saja sih yang kita inginkan ya, untuk mencapai itu, apa saja yang kita lakukan? Jadi yang pertama itu adalah namanya, ketika Anda masuk perguruan tinggi itu ada namanya nanti general education.
Jadi Anda akan ketemu dengan mata kuliah-mata kuliah atau aktivitas di mana mata kuliah atau aktivitas itu akan mendorong kepada pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kepemimpinan. Jadi akan ada kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus berkembang. Ini juga menjadi catatan kita. Jadi ketika Anda hanya sekedar kuliah di ITS, hanya beraktivitas di kelas, ya, belajar apa yang disampaikan oleh dosen, maka yang poin dua ini itu akan susah untuk dicapai, ya, akan susah untuk dicapai. Maka perlu ada aktivitas lainnya yang harus difasilitasi oleh ITS supaya pengembangan kepemimpinan ini bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu pendampingan dosen, pendampingan dosen atau dosen penggerak dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, tersebut, olahraga, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah civic intelligence, responsibility, dan partisipan. Ini adalah pengembangan kecerdasan, ya, civic intelligence, tanggung jawab, dan partisipasi warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. Kemudian yang kelima itu adalah entrepreneur mindset, semangat juang, pantang menyerah. Jadi entrepreneur mindset ini tidak sekedar bicara tentang apakah nanti Anda akan menjadi pengusaha apa tidak, tetapi ini nilai-nilainya yang kita ambil. Jadi nilai-nilai pengusaha itu apa saja sih? Dia adalah orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, dan sebagainya, bekerja keras, dan sebagainya. Ini yang juga harus kita tumbuhkan ketika kita belajar di ITS. Dan ini juga menjadi salah satu penciri dari alumni ITS. Jadi ketika Anda lulus nanti dari ITS, Anda, alumni-alumni kita gitu ya, kakak-kakak kita itu terkenal sebagai orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, dan bekerja keras. Kemudian yang terakhir itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi setelah selesai melaksanakan pendidikan di ITS nanti, kita harus sadar ya bahwa kita gitu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk tetap survive di setiap perkembangan zaman. Ya, jadi kita harus paham bahwa ketika saya belajar A saat ini, itu 4 tahun kemudian itu bisa jadi 4 itu sudah tidak dibutuhkan ya, dalam aktivitas kita, dalam dunia kerja kita. Maka untuk bisa tetap survive dalam aktivitas tersebut, maka kita harus bisa belajar. Nah, makanya di sini ada istilah pembelajar sepanjang hayat. Kita akan belajar bagaimana cara belajar yang cepat, bagaimana cara melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang kita hadapi. Nah, kemudian ada istilah namanya kampus merdeka ya. Jadi di perguruan tinggi itu kampus merdeka itu mengatur 4 hal sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah kebebasan untuk membuka program studi baru. Kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, yang keempat, ini adalah yang baru sebenarnya. Dan ini yang akan kita bahas. Jadi hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi hak belajar 3 semester di luar program studi. Sehingga nantinya Anda tidak hanya akan tahu, misalkan Anda sekarang belajar di teknik elektro, tidak hanya akan tahu tentang elektro saja. Bisa jadi Anda belajar tentang lingkungan, manajemen, arsitek, dan sebagainya. Atau Anda juga tidak hanya tahu ITS, tetapi Anda tahu perguruan tinggi di luar ITS. Tidak hanya yang berada di dalam negeri, tapi juga yang berada di luar negeri. Nah, apa itu hak belajar 3 semester di luar program studi? Itu dibagi 2 hal. Yang pertama itu adalah mahasiswa memiliki kesempatan 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau Anda sekarang ngambil prodi A, Anda nanti boleh mengambil 1 semester di prodi B atau prodi C dan sebagainya, atau bisa mengumpulkan ya 1 semester itu dari beberapa prodi lainnya di luar prodi yang sekarang ditempati. Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu adalah paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang lain. Jadi misalkan setelah kuliah di ITS, Anda merasa saya perlu tahu bagaimana sih rasanya sekolah teknik elektro di UGM. Oke, boleh ngambil mata kuliah di sana. Atau saya ingin tahu bagaimana sih rasanya belajar teknik lingkungan di ITB.
Anda boleh mengambil di sana. Bagian kedua itu adalah program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini lebih unik lagi. Saya misalkan sekarang teknik kimia, saya ingin mengambil teknik fisika, tetapi tidak di ITS, tapi di UNER misalkan. Oke, silakan, atau di perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang terakhir ini yang paling ekstrim, Anda bisa mengambil program kuliah gitu ya, program studi yang sama atau berbeda di luar perguruan tinggi. Dan ini bisa di luar perguruan tinggi di dalam negeri. Jadi bisa kita ambil di luar negeri. Dan ini juga mulai menjadi daya tarik ya mahasiswa-mahasiswa kita sekarang. Jadi udah merasa nggak cukup gitu ya untuk menimba ilmu di ITS. Tidak cukup merasa untuk bisa menimba ilmu di Indonesia saja. Perlu untuk mengambil 1 atau 2 mata kuliah atau 1 semester langsung di luar negeri. Anda mau kuliah di Curtin University, di Tokyo University dan sebagainya, di university partner yang dimiliki oleh ITS. Nah, ini adalah perubahan yang sekarang kita alami. Jadi pendidikan tinggi itu ada 3 hal yang kita ketahui. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan tempat ya, workplace ya, tempat bekerja. Kemudian apa yang kita kerjakan. Kemudian ini adalah talentnya. Jadi terkait dengan tempatnya ini adalah flexible place. Jadi Anda bisa belajar di mana saja. Nah, ini Anda sudah merasakan ya. Jadi kalau saya hitung-hitung Anda itu sudah kuliah online, sekolah online ketika SMA itu kira-kira 1,5 atau 2 tahun. Ya, 1,5 atau 2 tahun. Sehingga Anda sudah bisa merasakan. Jadi Anda bisa kuliah dari mana saja, di mana saja. Yang Anda perlukan itu hanya internet connection. Nah, ini juga sedang mulai kita biasakan di ITS. Jadi tidak harus datang ke kelas, tidak harus ngambil mata kuliah yang ada di ITS, tidak harus misalkan pada jam kuliah itu dilaksanakan gitu ya. Jadi ketika misalkan saya ingin kuliah di MIT misalkan, tetapi karena di MIT itu ketika dia kuliah, saya lagi tidur jam 1 dini hari gitu, karena kita misalkan berbeda 12 jam dengan mereka. Maka saya bisa tetap mengikuti kuliah itu pada jam yang berbeda. Jadi flexible working time. Jadi kita bisa mengikuti itu kapan saja. Kemudian digitalized tasks, shorter time for completion dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian talent. Di sini mandatory has digital literasi. Jadi Anda wajib memiliki literasi digital. Jadi sekarang udah nggak zaman lagi ada mahasiswa gitu yang nggak ngerti komputer misalkan ya, yang nggak ngerti teknologi informasi dan sebagainya. Anda semua itu sudah memiliki kemampuan itu. Kemudian capability in creativity, complex problem solving, and good communication and collaboration. Jadi ketika kita kuliah nanti, kita harus memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak sederhana. Jadi permasalahan-permasalahan yang sifatnya kompleks. Kita juga memerlukan skill komunikasi. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama dengan teman kita. Dulu misalkan di tahun-tahun awal ya, tahun 2000, tahun 1900-an gitu ya, itu antar orang itu ketika datang ke ITS gitu ya, itu beda bahasa itu betul-betul menyulitkan gitu. Ada teman kita yang berbahasa daerah A, ada berbahasa daerah B dan sebagainya. Saya juga sangat sempat mengalami ya, ketika misalkan di kelas itu semua orang berbahasa Jawa gitu, saya kebingungan karena saya bukan orang Jawa gitu. Kemudian ada teman saya juga yang dari Madura gitu, dia berbahasa Madura, kemudian diketawain oleh teman-teman Jawa dan sebagainya. Nah, ini harus kita pecahkan. Dan sekarang skala kita itu tidak hanya skala daerah, tetapi skala internasional. Sehingga kemampuan untuk memiliki minimal 1 bahasa internasional itu menjadi sangat penting. Kemudian terakhir itu adalah kolaborasi. Udah nggak zaman lagi sekarang Anda bekerja sendiri. Nggak zaman, nggak bisa. Kita nggak akan bisa bersaing kalau kita hanya bekerja sendiri. Kita perlu kolaborasi, kerjasama dengan teman kita. Teman kita yang bahkan berbeda bidangnya dengan kita. Jadi makin banyak yang kita libatkan, maka makin bagus hasil yang bisa kita dapatkan nantinya.
Ini adalah ekosistem pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita memiliki kurikulum, ya di dalam kampus itu kita memiliki kurikulum, kita juga memiliki dosen, dan kita memiliki mahasiswa. Mahasiswa yang kita akan hasilkan itu adalah mahasiswa yang kompeten, terampil, kreatif, komunikatif, empati. Nah, bagaimana caranya supaya tujuan-tujuan ini tercapai? Maka kita harus bekerja sama dengan luar kampus, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, baik itu industri, instansi, masyarakat maupun komunitas. Contoh misalkan, di ITS itu dahulu permasalahan kita itu adalah permasalahan yang bawah-bawah ini, komunikatif sama empati. Contoh misalkan kita ambil empati. Jadi 2019 kita menghadapi permasalahan di mana alumni-alumni kita itu banyak sekali dapat teguran. Jadi ya, alumni ITS itu seperti robot, pintar tetapi seperti robot. Gitu ya. Perasaannya itu kurang terasah gitu ya. Ketemu orang gitu ya, itu dia tidak bisa menunjukkan empati dan sebagainya. Maka mulai 2019 sebelum era MBKM ini bahkan itu kita kembali memunculkan namanya kuliah kerja nyata. Yang sebelumnya tahun 89 pernah kita off-kan. Jadi dulu itu pernah ada KKN di ITS, tetapi tahun 89 itu di stop. Nah, tahun 2019 kembali kita munculkan dengan bekerja sama dengan masyarakat, tinggal di tempat-tempat bencana, tinggal di tempat-tempat orang yang kurang mampu, hidup bersama mereka dengan cara mereka, makan makanan yang sama gitu ya. Walaupun mungkin di awal-awal susah gitu ya, di 2020 misalkan kita menghadapi teman-teman kita yang kita kirim di daerah-daerah yang minus tadi itu ya, itu ada yang muntah-muntah dan sebagainya, nggak cocok makanan, bawa ATM nggak ada mesin ATM, nggak punya uang gitu ya, bawa uang itu nggak ada tempat belanja gitu karena mereka di dekat hutan dan sebagainya. Tetapi dalam waktu 2 minggu saja ini bisa kita tumbuhkan dari pembelajaran langsung di masyarakat. Nah, terkait dengan yang tadi, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem pembelajaran ya. Jadi salah satu kunci dari kesuksesan MBKM itu adalah dari infrastruktur ya, sistem pembelajaran. Di sistem pembelajaran ini ada yang namanya infrastruktur fisik dan infrastruktur virtual. Jadi kalau yang dulunya itu, kalau misalkan saya ingin membuka kampus, gitu ya, saya ingin usaha misalkan, saya ingin membuat perguruan tinggi, maka yang pertama yang saya pikirkan itu adalah gedungnya di mana, bangkunya berapa, kelasnya berapa, dan sebagainya. Mungkin juga seperti itu untuk mahasiswa. Ketika memikirkan untuk bergabung dengan ITS, yang akan dipikirkan itu gedungnya seberapa luas, berapa megah, ada liftnya enggak, gitu ya, ada perpustakaannya enggak, seberapa banyak repository dari perpustakaan dan sebagainya. Nah, sekarang ini mulai bergeser karena apa? Karena selain infrastruktur fisik tadi, kita juga harus di-backup dengan infrastruktur virtual, ya, infrastruktur virtual. Jadi kita perlu dosen, kita perlu infrastruktur fisik, kita juga perlu konten. Dan konten ini bisa tersebar di mana saja saat ini, ya. Dia tidak harus ada di kampus, dia bisa kita taruh di internet, sehingga bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja, dari mana saja. Dia juga bisa diakses oleh masyarakat. Kita juga bisa bekerja sama dengan masyarakat, baik itu komunitas maupun industri. Sehingga dengan cara seperti ini diharapkan mahasiswa kita itu memiliki kompetensi seperti ini. Jadi ketika dia lulus, dia kompeten di bidangnya. Kalau dia masuk sekarang menjadi mahasiswa teknik elektro, maka keluar itu menjadi sarjana teknik elektro. Nggak boleh menjadi sarjana teknik sipil. Itu berarti dia nggak kompeten di bidangnya. Kemudian yang kedua, dia harus terampil, kreatif, dan berpengalaman. Kemudian yang terakhir itu berkemampuan kepemimpinan. Nanti kita bisa lihat apa saja tambahan yang kita dapatkan setelah adanya MBKM selain dari kompetensi di bidang yang sekarang digeluti. Ini adalah dasar regulasi dari kegiatan MBKM ITS. Saya kira Anda tidak perlu membuka semua peraturan rektor ini, jadi kita skip saja yang ini. Nah, ada 8 ya, aktivitas yang saat ini harus atau disediakan oleh ITS ya. Ada 8 ya, untuk mendukung apa? Untuk mendukung kampus Merdeka tadi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Sehingga di struktur kurikulum kita juga harus melakukan adaptasi. Supaya apa? Supaya hal baru ini ketika dimasukkan dia cocok, kompatibel dengan sistem kita. Ini ada beberapa, jadi nanti kita juga akan bahas. Jadi beberapa misalkan terkait dengan pertukaran pelajar, gitu ya. Pertukaran pelajar. Jadi Anda tidak harus sekolah di ITS, bisa sekolah di tempat lain. Orang luar juga tidak harus sekolah di tempatnya dia juga bisa sekolah di tempat kita. Kemudian ada namanya magang, praktek kerja. Jadi nanti Anda harus bekerja, bisa magang di industri, ya, supaya bisa belajar langsung di di tempat yang sesuai dengan bidang yang kita tuju. Kemudian ada namanya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini juga menarik. Orang ITS kok disuruh mengajar, ini ternyata penting. Kita sudah memulai tahun 2020 kemarin lewat programnya relawan COVID nasional Kementerian Pendidikan. Itu kita sudah mulai. Jadi mahasiswa, kakak-kakak Anda itu udah kita uji coba untuk mengajar, menjadi guru di SD-SD, ya, di SD-SD yang terpencil, dan mereka sangat senang sekali aktif membantu proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Kemudian ada namanya penelitian atau riset. Ya, jadi tidak harus Anda riset di ITS. Bisa saja misalkan nanti Anda riset di industri atau di instansi. Misalkan, saya mau risetnya di BPPT. Oke, Anda mau riset di LIPI, di LAPAN, dan sebagainya. Itu memungkinkan sekali. Kemudian ada namanya proyek kemanusiaan. Ini yang riset ini di bawah direktorat kami di DRPM ITS. Kemudian yang kedua itu adalah di proyek kemanusiaan juga di bawah direktorat kami. Ini bagaimana caranya kita ikut mengambil peran ketika terjadi permasalahan-permasalahan kemanusiaan. Jadi kita punya namanya proyek kemanusiaan. Jadi misalkan ada banjir, ada gempa dan sebagainya. Mahasiswa itu kita kirim, ya, ke lokasi-lokasi seperti itu untuk turut membantu meringankan beban para korban. Kemudian ada namanya kegiatan wirausaha, kemudian studi proyek independen. Nah, ini juga banyak sekali diikuti oleh mahasiswa kita, bahkan sebelum ada MDKM, ya, melalui lomba-lomba yang sifatnya besar, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah membangun desa kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata tematik ini juga berada di bawah direktorat kami di DRPM. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang ada di ITS. Ya. Jadi nanti Anda untuk bisa lulus, itu Anda harus menyelesaikan 144 SKS. Ya. Akan dibahas di materi lain, saya kira. Ya. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kira-kira strukturnya seperti ini. Jadi terdiri dari mata kuliah inti, itu ada 108 SKS, kemudian ada namanya MK pengayaan, 12 SKS. Mata kuliah pengayaan itu, ini hanya istilah saja, nama mata kuliahnya itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Misalkan mata kuliah yang ada di situ, misalkan mata kuliah informasi geospasial tematik misalkan. Itu adalah termasuk grup mata kuliah pengayaan. Jadi mata kuliah pengayaan ini adalah mata kuliah yang disediakan oleh prodi, tetapi nggak boleh diambil oleh prodi mahasiswa di program studi itu. Jadi yang boleh ngambil itu adalah program mahasiswa dari program studi yang lain. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa ingin mengambil pengayaan, Anda harus mengambil mata kuliah yang ada di luar prodi Anda. Nggak boleh ngambil mata kuliah pengayaan yang berada di prodi. Kemudian ada namanya MK wajib kurikulum. Ini ada 8 SKS. Ini adalah karena kita punya sistem pendidikan nasional, kita harus belajar tentang ini. Jadi agama, ada Pancasila, ada kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya ada namanya MK penciri ITS yang hanya ada di ITS. Ya, itu ada namanya Technopreneur. Kemudian bahasa Inggris di sini. Ini bahasa Inggrisnya juga bukan bahasa Inggris umum, saya kira, ya, karena ini menjadi penciri ITS. Jadi bahasa Inggris yang mendukung kita, ya, science dan engineering. Kemudian ada namanya wawasan dan aplikasi teknologi atau WASTEK. Kemudian terakhir itu adalah mata kuliah pilihan prodi minimal 6 SKS. Jadi peluang merdeka belajar terletak di mata kuliah non-inti dan mata kuliah inti. Jadi dia bisa berada di mata kuliah inti dan mata kuliah lainnya, ya. Batas maksimal pengambilan SKS mata kuliah non-inti di luar prodi adalah 21 SKS. Kemudian untuk mata kuliah inti dapat diambil di PT lain dengan syarat kesamaan CPMK
capaian pembelajaran mata kuliah lebih besar atau sama dengan 80% melalui review prodi. Kemudian batas maksimal pengambilan SKS di luar ITS adalah 20 SKS, meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non-inti. Jadi kita tes di sini misalkan, ini struktur kurikulum yang tadi ya, MK Prodi dan sebagainya. Yang ini adalah untuk program sarjana. Mungkin di sini ada teman-teman vokasi ya, dari Fakultas Vokasi. Untuk yang vokasi strukturnya berbeda ya. Ini adalah vokasi, kemudian yang ini adalah yang sarjana 1 ya, sarjana tahap 1. Yang ini adalah untuk yang diploma 4 atau vokasi. Oke, kira-kira modelnya seperti ini. Yang inti itu adalah 108 totalnya, maka 4 dari 108 itu menjadi bagian dari MBKM. Kemudian yang non-inti itu ada 36, dan 16-nya itu bisa menjadi MBKM. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatannya ya, ruang lingkup kegiatan MBKM. Tadi beberapa sudah saya jelaskan. Jadi ada yang lingkupnya internasional, ada lingkup dalam negeri. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang lingkup internasional dan dalam negeri ini adalah terkait dengan pertukaran pelajar. Jadi student mobility itu tidak hanya di dalam negeri, tapi Anda juga bisa mengambil kesempatan ini itu di luar negeri. Ya. Kemudian ya, ini ada membangun desa, kuliah kerja nyata tematik, dan proyek kemanusiaan masuk di pengabdian kepada masyarakat, garis miring KKN. Kemudian studi proyek independen itu adalah mulai lomba-lomba dan sebagainya. Nah, semua ini itu akan dikonversi menjadi SKS, sistem kredit semester, atau ada ataunya. Jadi ada ataunya. Selain itu, jika dia tidak bisa dikonversi menjadi SKS, dia akan dikonversi menjadi STEM atau SKPI. Nanti Anda juga akan dijelaskan saya kira di materi lain akan dijelaskan terkait yang STEM dan SKPI ini dan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengklaimnya. Nah, tim MBKM itu terdiri dari apa? Dia terdiri dari banyak sekali direktorat di ITS. Jadi yang pertama misalkan di sini ada namanya Direktorat Pasca Sarjana dan Pengembangan Akademik. Kemudian ada namanya Ditmawa, Direktorat Kemahasiswaan, Ditpendik, Direktorat Pendidikan, ada DRPM, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, ada namanya DKG, Direktorat Kerjasama Global, ya, Global Engagement atau Direktorat Kerjasama Global. Tadi Pak Haryo menyebutnya sebagai International Office, ya, sekarang namanya DKG, ya, Direktorat Kerjasama Global. Ini kalau biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa sudah punya cita-cita ingin ke luar negeri gitu ya, selain menyiapkan paspor tadi, biasanya dia beraktivitas menjadi relawan di Direktorat Kerjasama Global. Karena apa? Kalau kita offline itu banyak sekali tamu kita dari luar negeri, dan yang menemani tamu-tamu itu adalah mahasiswa-mahasiswa kita. Saya juga punya salah satu mahasiswa gitu ya, dari aktivitasnya itu malah dapat jodoh orang luar negeri, ya, dapat jodoh bulik. Kemudian ada namanya KPM, ya, kemudian ada kantor penjaminan mutu, kemudian ada namanya Direktorat Inovasi Kawasan Sains dan Teknologi dan sebagainya. Ini nanti istilah-istilah ini tidak perlu Anda hafalkan, nanti sambil jalan Anda akan tahu sendiri ya. Biasanya kalau mahasiswa nanti akan banyak berhubungan dengan dua ini. Jadi Ditmawa, Direktorat Mahasiswa, dan Direktorat Pendidikan. Yang lain-lainnya ini sambil jalan saja. Nanti tidak usah khawatir, akan tahu sendiri. Kemudian PIC kegiatan MBKM ITS itu meliputi yang 5 ini, yang tadi ya. Ini sudah dijelaskan tadi. Ini adalah core-nya sebenarnya. Jadi Direktur DRPM ini melaksanakan 3 dari 8, ya, 3 dari 8. DKG ini 1 dari 8, Dirpendik ini saya agak lupa yang pembagiannya yang 3 ini. Jadi dari 8 itu dibagi menjadi 5, ya, menjadi 5 PIC atau penanggung jawab. Dan 3 dari 8 itu ada di direktorat kami di DRPM. Nah, ini adalah gedung kami di DRPM. Saat ini masih menjadi gedung tertinggi. Sebentar lagi ITS akan membangun beberapa tower yang tingginya sama dengan ini. Nah, ini adalah penanggung jawab yang tadi
Jadi untuk Ditmawa itu dia mengerjakan 3-4 hal. Ada magang, kegiatan wirausaha, asistensi mengajar, studi proyek independen. Kemudian DRPM itu 3, proyek kemanusiaan, KKN tematik, penelitian atau riset. Kemudian DKG itu 1, pertukaran pelajar lingkup internasional. Kemudian untuk pertukaran pelajar lingkup dalam negeri itu dibagi 2. Untuk yang keluar, outbound, jadi Anda keluar ke luar, Anda keluar dari ITS, ya, Anda keluar dari Indonesia. Maaf, Anda keluar dari ITS itu diurus oleh Ditbendik. Tetapi kalau untuk yang masuk, jadi ada mahasiswa atau kenalan Anda yang sekarang misalkan di perguruan tinggi yang lain, itu mau kuliah di ITS, itu yang mengurus nanti Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik. Oke. Nah, ini adalah pengelola kegiatan MBKM, jadi ada banyak sebenarnya. Jadi kalau kita bagi menjadi 3, ya, yang pertama itu adalah yang dilaksanakan oleh pusat, Kemendikbudristek, gitu ya. Ini ada kegiatannya banyak macamnya. Ada namanya kampus mengajar, magang bersertifikat, studi independen, pertukaran mahasiswa, IISMA. IISMA ini adalah Indonesian International Mobility apaannya ini ya. Kemudian kewirausahaan, kemudian penelitian, kemanusiaan, membangun desa, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang dikelompokkan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Jadi kerjasama antar perguruan tinggi dan dia tervalidasi oleh Kemendikbudristek. Itu ada namanya Sastra Bahu, kemudian kerjasama prodi sejenis antar PTNBH, kemudian dengan PT luar negeri. Kemudian yang terakhir itu adalah mandiri yang dilaksanakan oleh ITS bekerja sama dengan mitra. Ini kegiatan MBKM ITS dengan mitra, perusahaan, dan instansi lainnya. Nah, ini adalah 8 bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP. Ya, aktivitas itu disebut sebagai BKP, ya, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Magang, Anda boleh magang kapan? Itu setelah lulus semester 6. Jadi nggak boleh maba langsung magang. Kemudian Anda boleh mengikuti KKN tematik kapan? Setelah lulus semester 2. Jadi Anda baru bisa mengikuti itu setelah selesai semester 2 atau memasuki semester 3. Kemudian bagaimana dengan proyek kemanusiaan? Itu juga semester 3. Nah, mengapa ini ada syaratnya? Itu karena ini untuk menjamin bahwa Anda itu sudah paham dengan dengan ITS, ya. Karena ketika kita keluar nanti Anda akan membawa bendera ITS. Jadi jangan sampai ketika keluar, misalkan kita kirim ke Jambi, misalkan sekarang kita punya mahasiswa yang kita kirim ke Jambi dalam kegiatan kuliah kerja nyata kebangsaan. Jadi hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia saat ini melaksanakan KKN kebangsaan di Jambi selama 1 bulan. Kita juga mengirim wakil ke situ. Nah, dia minimal semester 3. Karena apa? Supaya dia bisa paham terkait dengan, paling tidak dia tahu gitu ya, terkait dengan kampusnya gitu ya. Jangan sampai keluar gitu ya, tidak tahu ITS itu seperti apa. Dan juga supaya dia bisa bertanggung jawab. Jadi ketika dia keluar, mungkin banyak sekali tantangan yang akan dihadapi, yang harus diselesaikan dengan cara-cara sendiri yang memerlukan tanggung jawab. Sehingga mahasiswa semester 1 dan 2 itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada namanya pertukaran pelajar, juga seperti itu ya, minimal semester 3, penelitian minimal semester 6. Biasanya ini nanti akan kita konversi menjadi tugas akhir atau skripsi Anda atau kerja praktek Anda. Kemudian studi proyek independen ini semester 3, biasa ini masih bawang-bawang kalau yang semester 3, karena di dalam satu tim itu nanti akan ada mahasiswa yang seniornya di sana ya. Sekarang Anda ikut lomba robot dan sebagainya, Anda boleh ikut ya. Anda boleh ikut tetapi harus didampingi oleh kakak-kakaknya. Wirausaha boleh mulai semester 3 dan asistensi mengajar minimal semester 5. Oke, ini adalah beberapa contoh ya. Kita masih punya waktu ya. Ini adalah magang yang bisa kita lakukan ya. Jadi magang itu melalui jalur karir, pengayaan kompetensi, kolaborasi riset, kemudian pengembangan industri. Jadi kita perlu magang itu, yang banyak itu adalah biasanya itu ada untuk pengayaan kompetensi. Tetapi sekarang karena ITS itu kampus yang besar, hebat ya, kualitas mahasiswa dan lulusan kita itu sudah tidak diragukan orang, itu banyak sekali perusahaan yang melakukan ijod ya.
Jadi dia mencari bibit-bibit calon-calon pekerja, ya karyawan mereka itu sebelum lulus. Sebelum lulus, jadi semester 6 itu dia udah melakukan rekrutmen, ya rekrutmen dalam bentuk magang, kemudian satu tahun terakhir beraktivitas di perusahaan tersebut, kemudian begitu dia lulus nanti akan diambil sebagai karyawan di tempat itu. Ini adalah beberapa peraturan ITS terkait dengan magang yang unik sekali, itu muncul sebelum ada MBKM, ya. Jadi ITS itu sudah menyiapkan diri sebelumnya, sebelum MBKM itu muncul. Nah, ini ada bursa karir yang kita lakukan, ya. Rata-rata 243 perusahaan datang ke ITS per tahun, 173 melakukan rekrutmen di ITS dan 70 ikut bursa karir ITS. Jadi alhamdulillah gitu ya, industri itu yang mencari kita, ya, mencari SDM bagus dari ITS. Ini adalah jenis-jenis magang yang ada di ITS. Ada yang berdasarkan mitra magang, bisa BUMN, non BUMN, ITS, UKM atau kewirausahaan. Bisa juga berdasarkan jalur magangnya. Ini ada PMMD, kemudian mandiri, kerjasama, dan non PMMD. Nah, ini adalah kemarin 2019 kita menjadi kontributor terbaik PMMD 2013, ya, program magang mahasiswa bersertifikat. Jadi kita terbaik tahun 2019 kemarin. Kemudian ini beberapa contoh kegiatan magang di Pupuk Kaltim, ya. Kemudian berikutnya itu adalah kuliah kerja nyata. Ini kebetulan saya sendiri yang mengelola. Jadi kita juga sudah melakukan banyak sekali aktivitas mulai tahun 2019. Kemudian kita perkuat lagi 2020 dengan muatan MBKM, ya. Di KKN itu kita punya 5 skema saat ini. Ini akan kita uji coba tahun depan sebenarnya. Yang saat ini berlangsung itu baru 4. Jadi ada namanya KKN pengabdian kepada masyarakat, KKN pemberdayaan masyarakat, KKN penerapan teknologi. Ini yang baru, yang KKN penerapan teknologi ini kita akan mengirim mahasiswa selama 1 semester full di kawasan binaan ITS untuk menerapkan teknologi yang dibutuhkan oleh kawasan itu. Kemudian ada namanya KKN kolaborasi, yang kalau yang ini biasanya karena permintaan dari mitra kita, ya, baik itu kementerian atau mitra-mitra lainnya. Jadi kita punya namanya KKN kolaborasi PTN Jatim, KKN kebangsaan, kemudian KKN tanggap bencana, KKN relawan COVID Kemdikbud, KKN kampung tangguh, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah KKN mandiri. Nah, tujuan dari KKN tersebut itu adalah untuk memecahkan 17 goal yang tadi, ya, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, dan sebagainya. Dan yang semuanya ini banyak sekali yang bisa kita selesaikan dari ITS, ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita selesaikan karena kita belajar sains dan teknologi di ITS. Jadi kayak misalkan saya ingin membuat teknologi pengolah air, ya, air yang kurang bersih, yang tidak bisa diminum atau dipakai mandi, supaya dia bisa dipakai untuk mandi, bisa juga untuk diminum, misalkan. Itu bisa kita lakukan. Kemarin kita juga berhasil membuat mesin pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kita tempatkan di salah satu desa di Kabupaten Kediri. Nah, ini adalah KKN yang kita lakukan. Jadi durasinya macam-macam, 3-16 minggu. Kemudian dia harus lulus 2 semester pertama dan seterusnya. Ini adalah foto-foto kakak-kakak Anda, ya. Ini yang menarik, yang tengah ini adalah dulu kami coba pancing. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berada di mana saja yang saat itu terpaksa pulang karena COVID, itu kita minta untuk mencari 2 orang termiskin yang ada di desanya. Dan banyak sekali yang daftar. Kemudian setelah mereka dapat, itu kita kirimin uang. Jadi kita transfer uang ke mahasiswa itu, kemudian kita suruh belanja sembako. Selanjutnya harus mereka antar ke rumah-rumah orang yang paling membutuhkan di desa mereka. Dan ini heboh juga, ya. Awal-awalnya mahasiswa kita pesimis, ya. Tapi ternyata ketika kita paksa seperti itu, mereka bisa melakukan itu dengan baik. Kita juga mengirim bantuan APD, ya, alat pelindung diri untuk COVID ke puskesmas dan beberapa layanan kesehatan di berbagai daerah. Nah, ini adalah foto-foto kuliah kerja nyata di awal Februari, di awal Februari 2020.
Jadi sebelum COVID menyerang ya, ini lokasinya di Pulau Lombok. Saya juga berada di sini dan kita bekerja sama dengan salah satu universitas di Jerman ya. Kita kerjasama dengan Stuttgart ya, Stuttgart University. Ini bule beneran ini ya, bukan bule yang lagi wisata. Jadi mereka datang selama 1 bulan, kemudian bareng-bareng membangun sekolah berbahan bambu. Kita membangun sekolah berbahan bambu dan ini sudah jadi. Sekarang udah ada 3 atau 4 kelas yang ada di situ. Kenapa bahan bambu? Karena desa ini sempat luluh lantak oleh gempa dan sebagian besar yang meninggal itu karena tertimpa oleh reruntuhan bangunan. Sehingga orang-orang nggak mau kalau sekolahnya, masjidnya, rumahnya gitu ya dibangun dengan beton, dengan semen beton ya, karena khawatir akan gempa lagi. Maka kita tawarkan, oke, kita bangun sekolahnya menggunakan bambu dan mereka sangat senang sekali. Nah, ini kemudian kita juga melaksanakan beberapa KKKN di berbagai tempat, tidak hanya di Pulau Jawa ya, juga di luar Jawa ya. Kemarin di NTB misalkan, kemudian di Sumatera, kita juga punya yang di Kalimantan Timur, ada yang juga di Sulawesi. Dan ini adalah kesempatan bagi Anda semua untuk bertebaran mencari pengalaman. Jangan sampai orang Surabaya lahir, besar gitu ya, sekolah, bekerja itu di Surabaya top gitu ya. Harus pernah berkelana ya, harus pernah mencari pengalaman di tempat-tempat yang jauh ya. Tidak harus di Indonesia. Kalau bisa ke luar negeri, Anda bisa melakukannya di luar negeri. Kemudian ini adalah proyek kemanusiaan yang kita lakukan. Jadi mahasiswa bisa kita arahkan, kemudian kita fasilitasi untuk membantu meringankan beban masyarakat-masyarakat yang membutuhkan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda di luar negeri. Nah ini saya harap gitu ya, Anda semua sudah mulai punya cita-cita. Jadi kalau nggak pernah ke luar negeri, inilah kesempatan Anda untuk keluar negeri ya. Sebagai mahasiswa ITS. Tidak harus ke Asia, Anda mau ke Amerika, ke benua Eropa, Australia, dan sebagainya, itu adalah kesempatannya. Dan ini bisa Anda lakukan melalui banyak program. Ada namanya Student Exchange, Internship, kemudian ada namanya soft program, Public Service Outreach Program, kemudian online courses, kemudian Indonesian International Student Mobility Award. Nah, ini baru bisa Anda lakukan nanti di semester 3 ya. Tidak bisa saat maba ya. Kemudian pertukaran pelajar selanjutnya itu adalah ini kalau yang tadi itu luar negeri, ini adalah dalam negeri melalui Permata Sakti, Sastra Bahu, kemudian Indonesian Cyber Education Institute, kemudian juga bisa dengan mengambil mata kuliah pengayaan di luar prodi yang ada di PS. Kegiatannya seperti ini. Jadi Anda hanya boleh melakukannya setelah ketika berada di semester 3 ya, minimal semester 3. Ini adalah contoh kegiatan pertukaran pelajar. Ini juga banyak bulenya. Ini karena memang nanti itu banyak bule juga ya, yang baik yang datang maupun yang kita datangi ya. Ada namanya community based internship, kemudian ada namanya Compact, salah satu program yang sangat bagus yang kita miliki di IPS yang menjadi salah satu program andalannya kita ya, Indonesia. Jadi banyak sekali perguruan tinggi luar negeri yang beraktivitas ya, 2-3 kali dalam 1 tahun kita melakukan kontak. Dulu pernah kita misalkan ajak ya mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara itu untuk tinggal di salah satu pulau terpencil di Sumeneb ya. Kita tinggal di situ, kemudian kita belajar hidup bagaimana sebagaimana orang-orang di sana hidup ya. Minum dengan misalkan dengan pemanis gula aren dan sebagainya, makan apa yang mereka makan, kemudian tinggal bersama mereka dan sebagainya. Dan itu banyak sekali yang suka ya. Kemudian penelitian atau riset ya. Ini Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Ini diatur dari kami di Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi ada 2 skema di sini, reguler dan mandiri.
Kalau yang reguler itu dia mengikuti namanya program penelitian kolaborasi Indonesia. Nah, ini adalah program penelitian antara perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ada 11 di Indonesia. Jadi kayak misalkan saya juga punya salah satu hibah PTK ini, kita kerjasama dengan UI, IPB, Unhas. Tambahannya adalah Universitas Sulawesi Barat. Ya. Jadi UI, IPB, Unhas, kemudian plus satu Universitas Sulawesi Barat. Nah, di situ mahasiswa kita bisa ikut bekerja, ikut belajar gitu, dan itu bisa diklaim nantinya sebagai MDKM visa. Kemudian yang mandiri, kalau yang mandiri ini adalah program kolaborasi kemitraan atau kerjasama penelitian yang diinisiasi oleh mahasiswa atau dosen atau pembimbing dari departemen. Nah, ini adalah beberapa produk inovasi ITS hasil dari riset yang kita lakukan ya. Ada namanya NFC untuk mencatat identitas, kemudian ada namanya Emergency Ventilator ITS kerjasama dengan BPPT. Ini sekarang sebentar lagi mudah-mudahan beres ya, ini akan keluar izin edarnya ya, ventilator. Kemudian ada namanya Violeta, ini robot sterilisasi, kemudian ada namanya iCar, dan seterusnya ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda ikuti nantinya, dan itu ketika mengikuti itu Anda bisa mendapatkan banyak hal ya, banyak hal yang bisa didapatkan tidak hanya jaringan tapi juga sumber daya pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian yang kelima itu adalah studi atau proyek independen ya, dapat diwujudkan dengan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya ide yang inovatif. Nah, ini banyak sekali dan banyak sekali teman-teman kita yang juga tertarik di sini ya. Banyak sekali mahasiswa yang menjadi bintang ya gara-gara mengikuti juara ini mengikuti lomba-lomba ya. Ini misalkan Anda menjadi juara dunia di Amerika, misalkan CMEK competition, teman-teman kita banyak dari teknik kimia, walaupun beberapa mahasiswa dari prodi lain juga ikut terlibat. Kemudian juara umum lomba kontes KJ itu kontes jembatan Indonesia, kontes bangunan gedung Indonesia, dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu adalah kegiatan wirausaha. Jadi dapat diwujudkan dengan pengembangan minat usaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Ini adalah beberapa tujuannya. Anda bisa mengikuti wirausaha ini nanti di semester 7 ya, di semester 7. Kemudian kegiatan wirausahanya itu ada beberapa hal yang bisa diikuti ya. Ada namanya misalkan latihan keterampilan mahasiswa wirausaha, kemudian digital marketing camp, ITS Youth Technopreneur, ITS Entrepreneur Club, kuliah tamu Technopreneur, pameran produk, investor meeting dan exhibition, innovator bootcamp, dan sebagainya. Ini adalah inkubasi bisnis mahasiswa, dan mahasiswa kita juga bahkan sebelum lulus sebagai mahasiswa ITS itu sudah memiliki usaha ya, usaha-usaha yang dibangun berdasarkan kompetensi masing-masing. Ini adalah program pola pembinaan kewirausahaan ITS ya, ada beberapa tahap 1, 2, 3, 4. Nanti Anda bisa ikuti saja. Ketika Anda punya minat di bidang wirausaha, Anda bisa bergabung kegiatan ini. Nah, ini kegiatan wirausahanya, ada tahap desain, tahap teknologi finance, tahap produksi, dan sebagainya. Ini adalah beberapa kelompok usaha ya, yang didanai oleh ITS. Ya. Ini sudah banyak sekali, ada namanya Tridentis, ini produksi mesin penghasil gigi turuan berbasis 3D printer, kemudian ada G-Medical, Bed Chamber, dan seterusnya. Ini banyak sekali ini, startup yang muncul dari kita. Nah, ini adalah beberapa contohnya, ada Gener.id dan sebagainya. Kemudian ini juga nanti kalau Anda cek itu ada namanya sekarang, misalkan yang cukup terkenal di sini adalah yang nomor 2, Cophylum Plus ya. Ini adalah pelapis berbahan tembaga berteknologi nano bersifat antivirus dan bakteri. Nah, ini teman-teman elektro ya, namanya Royan Wafi, itu mahasiswa teknik elektro yang luar biasa. Kalau saya lihat itu berbeda dari mahasiswa yang lain ya. Dia mau belajar tentang material ya, untuk bisa menghasilkan produk yang dia yakin itu dibutuhkan oleh masyarakat, dan dia sudah memiliki kelompok bisnis sendiri untuk memproduksi Cophylum Plus, dan yang lain-lain juga. Ini banyak ini ya.
ada Zenoira Education, ini platform simulasi dan latihan soal ujian dengan metode step solution dan sebagainya. Nah, ini adalah kegiatan wirausaha yang tadi ini adalah Profilem, kemudian ada namanya Konsis, ada beberapa produk yang lain juga yang dihasilkan. Jadi sudah cukup menarik, dan dengan ini Anda tidak hanya belajar, tidak hanya latihan menjadi pengusaha, tapi juga Anda bisa menjadi penghasil, ya, penghasil uang, juga bisa untuk memberi pekerjaan kepada teman-temannya yang lain. Ini juga beberapa yang lain, ya, ada namanya Braja, motor listrik, drivetrain kendaraan listrik, dan sebagainya, ya. Kemudian yang 7, ini kebetulan dari mahasiswa saya di Teknik Geomatika, ada namanya Java Drone, ya. Jasa layanan drone dengan fokus pemetaan, survei, dan dokumentasi. Ini juga ketika dia lulus, anaknya itu di usaha ini diwariskan kepada adik-adiknya. Dan sekarang udah generasi kedua. Dan banyak sekali teman-teman yang ingin belajar menjadi pilot dan sebagainya, itu bergabung ke sini. Dan mereka bisa mendapatkan uang dari ini. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan lain wirausaha, ya. Nah, ini dolenco.id juga, ini adalah hasil mahasiswa kita. Kemudian yang ke-7 itu adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan, ya, bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan pendidikan dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman, ya. Ini mahasiswa kita juga, kalau saya lihat, ya, itu nggak sedikit yang menjadi guru, nggak sedikit yang menjadi guru. Jadi walaupun dia lulusan teknik fisika gitu, ya, begitu lulus dia menjadi guru, menjadi guru SMP, SMA, dan sebagainya. Dan mereka bilang itu adalah panggilan, ya, panggilan kemanusiaan untuk mengabdikan diri mereka di satuan pendidikan. Nah, ini adalah kampus mengajar di ITS dan seterusnya, ya. ITS mengajar, kemudian statistik in social improvement, edukasi teknologi multimedia, edukasi teknologi robot, kemudian kampung mitra, kampus mengajar, dan seterusnya. Oke. Ini adalah edukasi teknologi robot. Jadi karena ITS ini banyak sekali sekolah-sekolah di sekitar kita, ya, SD, SMP, dan SMA, gitu, ya. Dan mereka sangat senang sekali ketika kita masuk, misalkan kita ajari bikin robot, misalkan. Mereka sangat senang sekali. Dan bahkan minta untuk diajari seperti itu. Nah, ini adalah aktivitas ITS mengajar sejak tahun 2015. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah konversi MTKM di ITS. Nah, ini mungkin sebentar aja supaya kita punya waktu untuk tanya jawab, ya. Jadi pesannya Pak Rektor dan pesan semua, ya, semua dosen kita di ITS itu adalah ketika Anda lulus nanti, maka Anda harus menjadi insinyur atau menjadi ilmuwan, ya, menjadi engineer, menjadi saintis, ya. Ini adalah utamanya. Anda harus menjadi ini. Kemudian selain menjadi ini, ya, dengan melalui banyak sekali infrastruktur yang kita siapkan, gitu, ya, Anda memiliki tambahan, ya, kemampuan tambahan. Bisa memilih salah satu dari yang 4 ini. Apakah menjadi eksekutif profesional, business entrepreneurship, social entrepreneurship, global leadership, dan sebagainya. Ini adalah tambahannya. Kita lihat beberapa hal, misalkan yang pertama itu adalah terkait eksekutif profesional. Jadi nanti ini bisa Anda dapatkan dengan cara apa? Kalau Anda misalkan cita-citanya saya menjadi engineer atau saintis plus eksekutif profesional, maka Anda bisa melalui magang dan praktek kerja di teaching industry. Jadi Anda akan mengikuti training, kemudian kasus real, kemudian Anda akan tersertifikasi, kemudian Anda juga akan mendapatkan pengalaman. Nah, di sini Anda bisa konversi ke dalam beberapa mata kuliah yang ada. Jadi setelah mengikuti magang itu, Anda akan bisa konversi menjadi misalkan mata kuliah kerja praktek 2 SKS, MK pilihan prodi 6 SKS, dan seterusnya. Ini untuk yang sarjana. Kemudian untuk yang sarjana terapan atau vokasi, itu ketika Anda mengikuti magang, karena magangnya harus 1 semester, maka Anda bisa langsung konversi menjadi 20 SKS langsung.
Oke, ini adalah salah satu contohnya untuk yang scam magang. Jadi selain jadi SKS, dia bisa juga menjadi scam. Kemudian yang kedua itu adalah social entrepreneur, social entrepreneurship. Nah, ini jalurnya apa? Jalurnya adalah KKN tematik proyek kemanusiaan. Nah, Anda akan belajar tentang wawasan kebangsaan, nih. Bisa mensupport mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan. Kemudian Anda juga bisa melakukan KKN tematik dan proyek kemanusiaan, kemudian bisa mendapatkan penugasan-penugasan yang sesuai dan sebagainya. Nah, infrastrukturnya itu adalah live lab. Jadi ini adalah laboratorium hidup yang ada di masyarakat. Ini bisa Anda konversi menjadi beberapa mata kuliah yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau ingin menjadi global leader, maka infrastrukturnya itu adalah international network yang kita miliki. Melalui apa? Melalui pertukaran pelajar. Caranya bagaimana? Anda bisa ikut student mobility, misalkan ada Comtech, student exchange, pertukaran pelajar, join atau double degree, kemudian research or industrial visit, dan sebagainya. Kemudian eksekutif profesional. Ini platformnya akan di-backup oleh Research and Center of Excellence. Jadi ini yang akan membackup itu 2 direktorat yang ada di ITS, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah proyek independen atau penelitian. Jadi kalau Anda ikut lomba-lomba dan sebagainya, itu nggak bisa langsung lomba kan. Jadi harus melakukan, mengerjakan beberapa proyek, ya, mengerjakan dulu baru hasilnya itu dilombakan. Ini